Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Ananda sekalian. Ketemu lagi dengan saya Rusmawan, guru SMP Negeri 4 Cimahi dalam mata pelajaran PJOK. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Oleh karena itu, Bapak harap kalian bisa menyimak pembelajaran lewat video ini. Bapak akan coba menampilkan PowerPoint-nya dan langsung akan Bapak share screen untuk pembelajaran di video ini. PowerPoint-nya yang Bapak akan tampilkan dan silakan kalian simak. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan, materi pembelajaran yang akan Anda pelajari pada bab ini adalah tindakan P3K pada kejadian darurat, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Materi pembelajaran ini hendaknya Anda baca terus-menerus hingga Anda bisa mengerti dan bisa mempraktekannya. Tidak seorang pun yang menginginkan atau berharap mendapat kecelakaan. Akan tetapi ketika kecelakaan itu menimpa, kita pun tidak bisa mengelak darinya. Kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kecelakaan tempat kita akan terjadi kecelakaan. Baik di rumah, di sekolah, di tempat rekreasi dan sebagainya. Tetapi kita sendiri harus bisa bagaimana cara menanggulanginya. Apa yang harus kita lakukan apabila ada kecelakaan? Di sini kalian semua silakan simak apa yang harus kita laksanakan. Sebelumnya akan Bapak coba yang ini. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dengan model daring, peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip P3K, tujuan P3K, jenis cedera yang berpotensi terjadi saat melakukan aktivitas fisik, dan tindakan kegawat daruratan selama melaksanakan aktivitas fisik dalam upaya pencegahan COVID-19 dengan baik dan benar. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini pengertian P3K. Pengertian P3K atau P3K sendiri, pertolongan pertama pada kecelakaan ialah pertolongan sementara yang diberikan kepada seorang yang menderita sakit kecelakaan sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis atau dokter, yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. Itu pengertian P3K. Berikutnya, tujuan P3K. Nah, di sini tujuannya otomatis untuk meringankan seperti tadi Bapak bilang, korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan cepat supaya korban terhindar dari bahaya maut. Disinilah fungsi pertolongan pertama sebelum tenaga medis datang. Dilakukan dengan benar, pertolongan pertama pada kecelakaan dapat menolong jiwa seseorang, tetapi bila dilakukan dengan salah, bahkan dapat membahayakan jiwa korban. Ini. Oleh karena itu, kita harus selalu bisa dalam melaksanakan atau menolong orang-orang yang mengalami kecelakaan. Orang selalu berusaha menghindari penyakit atau kecelakaan, tetapi tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Karena itu kita harus selalu berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu akan menimpa diri atau sanak keluarga kita. Itu diantaranya tujuan P3K. Ada lagi yang berikutnya, tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama. Yang pertama, otomatis memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian. Itu. Terus, sebentar. Nah, bila memungkinkan. Yang kedua, panggillah dokter, petugas medis secepat mungkin. Yang ketiga,
hentikan pendarahan. Itu diantara yang harus kita atau Ananda lakukan apabila melihat kejadian yang membahayakan atau terjadi kecelakaan. Berikutnya, prinsip-prinsip P3K dalam melakukan pertolongan pertama. Pertama, Ananda harus bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Tuh, ya ingat. Yang keempat, jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya sebab dapat membuat korban menjadi lebih panik. Yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Itu prinsip-prinsip P3K dalam melakukan pertolongan pertama. Berikutnya, nah ini peralatan yang harus dimiliki dalam melaksanakan tindakan P3K. Untuk dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, tentu diperlukan peralatan yang sederhana. Harapannya di rumahmu nih Bapak ya, disediakan peralatan jenis ini. Paling kurang kamu bersama keluargamu dapat memanfaatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan ringan, misalnya luka ringan saat kalian atau membantu ibumu di dapur atau kena benda tajam lainnya. Ya, itu. Nah, ini ada peralatan P3K. Yang pertama, kasa steril. Kasa steril itu apa? Kasa steril merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk pembalut luka. Ini kasa steril. Jadi, kain tipis. Yang kedua, plester. Plester ini juga terbagi dua. Plester ini digunakan untuk merekat kasa, menutup agar tidak terlepas. Yang ketiga, plester obat. Plester obat, plester yang mengandung obat. Biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Ini plester obat. Yang keempat, kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan perbersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. Berikutnya yang kelima, gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat. Yang keenam, lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Itu peralatan-peralatan yang harus ada di dalam pelaksanaan P3K. Di antaranya dan kegunaannya. Ya. Berikutnya, obat-obatan P3K. Nah, ini obat-obatan P3K ada beberapa macam. Ada obat luka ringan, ada obat pencuci luka, ada obat luka bakar. Nah, obat luka ringan biasanya jenis obatnya nih di sini nih. Nah, di sini. Nah, obat luka ringan jenis obatnya obat merah, betadine yang kedua biasanya. Ini cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu. Kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaannya mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat, benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Berikutnya nih ya. Nah, obat pencuci luka. Jenis obatnya ada Rivanol, ada alkohol 70%, ada berwater atau larutan borik. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Kegunaannya, mempercepat penyembuhan pada luka ringan seperti tersayat, benda tajam, dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak infeksi. Ini berikutnya nih, obat luka bakar. Obat luka bakar terdiri dari ada jenis obatnya. Jenis obatnya ada salep bioplasenton,
Yang kedua salep minyak angin, minyak ikan. Yang ketiga lidah buaya. Cara penggunaannya, bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril. Kemudian oleskan obat pada luka. Potong pangkal daun lidah buaya biar sampai lendir keluar. Oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata. Dilakukan sesering mungkin. Kegunaannya mempercepat penyembuhan luka bakar. Itu obat luka bakar. Berikutnya, kecelakaan yang sering terjadi, Pak ulangi, sering terjadi dan cara pertolongannya. Pendarahan. Nah, ini pada tiap-tiap luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi dalam atau di luar badan. Supaya tidak terjadi infeksi, tiap luka, baik itu luka luar maupun luka dalam, badan harus diambil tindakan cepat. Kita harus membedakan dari mana darah itu keluar. Apakah pendarahan itu keluar dari arteri, vena atau pembuluh darah balik, atau dari kapiler, pembuluh darah rambut. Nah, apabila pendarahan arteri warnanya merah muda dan darah keluar dengan memancar sesuai dengan denyutan jantung. Apabila pendarahan vena warnanya merah tua, keluarnya cepat, tidak ada pancaran. Tapi pendarahan kapiler warnanya merah tua atau merah muda, tidak cepat dan berdenyut, menyelubungi permukaan luka. Nah, sekarang tindakannya apa untuk pendarahan seperti itu? Tindakan terhadap pendarahan luar. 1. Menekan dengan membalut tekan. Membalut tekan. Menekan dengan membalut tekan. Yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Yang ketiga, menahan pendarahan dengan tourniquet, suatu alat untuk mengerutkan dan menekan bagian tertentu pada tubuh manusia, contoh tungkai atau lengan, dan berfungsi untuk mengontrol aliran darah. Nah, ini juga ada pendarahan melalui luka. Luka adalah jaringan kulit. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak, atau suatu sebab. Nah, ini berikutnya jenis-jenis luka. 1. Ada luka memar kena pukulan, luka gores, luka tusuk, luka potong, luka bacok, luka robek, luka tembak, dan luka bakar. Ini jenis-jenis luka. Dasar-dasar pertolongan luka. Yang pertama, hentikan pendarahan. Yang pertama. Yang kedua, tinggikan anggota badan yang terluka. Yang ketiga, atau C, ulas luka diulas dengan betadin 2%. Yang keempat, tutup dengan kapas steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat. Dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Yang E-nya, bila luka lebar dan dalam luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Dan F-nya, gunakan obat tradisional yang banyak terdapat di sekeliling kita. Misalnya, luka bakar dengan menggunakan lidah buaya, luka memar dengan menggunakan daun jambu biji, dan sebagainya. Itu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa lewat WA aja atau apa ya berikutnya. Nah, ini penjelasan dari Bapak untuk materi yang Bapak sajikan di dalam video ini. Mudah-mudahan bisa kalian simak, bisa kalian pelajari, dan untuk nanti kalian melaksanakan tugas-tugas yang akan Bapak berikan di materi ini. Ya, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam olahraga, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.